Aku pengikut Yesus sejati yang dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Hawariyun, murid-muridnya, sema. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Ipung Atria yang memposting video-video yang gak karu-karuan gitu ya, soal pengikut Yesus yang sejati katanya. Padahal teman-teman sekalian jelas bahwa mereka pengikut Isa Al-Masih. Ya, Nabi Isa yang adalah Nabi Ipung Atria dan CS-nya dengan Tuhan Yesus Kristus ya jelas saja tidak pribadi yang sama, itu berbeda ya. Jadi teman-teman sekalian, kali ini kita dengarkan dulu tentang nenek yang diposting gitu ya oleh Ustadz Ipung, ya berharap supaya orang Kristen itu merasa malu dan juga mungkin ikut mu'alaf, ikut ke agama Islam ya, sehingga hal-hal yang tak karuan beginian itu diposting di channel Ipung Atria. Mari teman-teman sekalian kita langsung cek video yang ada berikut ini. Aku pengikut Yesus sejati yang dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Hawariyun, murid-muridnya, sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Yesus tidak mati di salib, tetapi Yesus diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa kembali kepada Bapaknya dan Bapakmu. Nabi Isa kembali kepada Allahnya dan Allahmu. Nah, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah dengarkan bersama dan kalian sudah melihat sendiri bagaimana seorang nenek ini ya memberikan sebuah deklarasi imannya ya di dalam Isa Al-Masih gitu. Dia adalah pengikut Yesus sejati katanya. Jadi teman-teman sekalian, ini secara tidak sadar mereka ini sebenarnya mempermalukan diri mereka sendiri, termasuk Ustadz Ipung Atria ini ya. Kita sudah banyak sekali ya kita bahas kedok mereka, kebohongan mereka dengan Ustadz Ahmad Kainama teman-teman sekalian ya. Baru-baru tadi kita juga udah bahas bagaimana Ustadz Ahmad Kainama itu tidak sekolah di Haifa Israel karena di sana tidak ada S2 kekristenan ya atau sekolah teologi atau teman-teman sekalian. Di sana ada sekolah Yahudi dan sekolah biara yaitu Katolik, tetapi itu tidak untuk perguruan tinggi ya. Jadi Kainama selama ini mengaku-ngaku S2 dari Haifa pun ya sudah terbongkar semua. Nah, sekarang Ustadz Ipung Atria dia beralih ya kepada masyarakat yang memang ya mudah dibohongi, mudah ditipu-tipu. Dan teman-teman sekalian, saya katakan tadi bahwa Isa dan Yesus Kristus itu bukan orang yang sama. Sekalipun dipaksakan oleh Ipung Atria, itu tidak masuk ya. Karena itu kita bisa bantah semua klaim mereka tentang Isa dan Yesus ya. Kalau kita tanya kepada Ipung Atria teman-teman sekalian, Isa yang Nabi Anda itu lahir di mana? Kok bisa kamu samakan tentang kehidupan dan pribadi Yesus Kristus? Ya, karena Isa itu lahir di bawah pohon korma. Sementara Yesus Kristus itu lahir di kandang domba di Bethlehem. Itu sangat jelas di Alkitab. Jadi, apakah memang kitab sucimu, Ustadz Ipung Atria, yaitu membohongi Anda dan juga kaummu dan teman-temanmu bahwa menyamakan antara Yesus dan Isa Anda ya, Nabi Anda itu. Ya. Kemudian, Isa Al-Masih itu kan tidak mati di salib, ya, diserupakan. Ya, walaupun itu hal yang tidak masuk akal juga ya. Ipung Atria mungkin juga Anda tidak bisa jelaskan. Ya, siapa sih orang yang diserupakan itu? Siapa yang disalib kalau bukan Isa, ya Nabi Anda? Ya. Kemudian kalau kita sandingin dengan Tuhan Yesus Kristus, itu jelas dicatat dalam Alkitab. Ya, 4 Injil teman-teman sekalian ya, kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu menerangkan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan perlu diingat juga teman-teman sekalian bahwa Yesus tidak mati selamanya ya. Dia mati di kayu salib, tetapi pada hari setelah dikuburkan ya, di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi
kalau Yesus kembali ke sorga itu bukan kembali kepada bapaknya dan bapamu juga seperti nenek tua tadi yang ngomong, dan kepada Allahnya dan Allahmu. Jadi teman-teman sekalian, Yesus Kristus dialah Tuhan, ya. Ketika dia bangkit daripada kematian, itu dia kembali kepada kekekalannya. Ingat bahwa Yesus Kristus memiliki dua natur, natur manusia dan natur ilahi. Ya, natur manusianya ya itulah yang bisa disiksa, bisa menderita, bisa haus, bisa lapar, ya. Seperti ditanyakan oleh teman-teman muslim. Tapi sifat keilahiannya dibuktikan dengan perilaku dan perbuatan Yesus, ya. Siapa sih yang bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus, baik dari kitab suci Al-Quran, kitab suci Anda, Ustadz Ipung Atria, dan juga nenek tua tadi, dan kitab suci yang lain yang mengenal Yesus Kristus? Siapa yang bisa membuktikan Yesus pernah berbuat dosa? Yesus pernah membuat kesalahan? Kan tidak. Satu-satunya manusia yang sempurna yang pernah ada di muka bumi ini adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah, Sang Logos, Kalimatullah. Kenapa dia adalah firman yang menjadi manusia? Karena pada mulanya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi, saya dan suara saya itu adalah saya. Jadi ketika saya berbicara dan Anda mendengarkan suara saya, Anda mendengarkan suara rekaman saya saat ini, itu adalah saya, ya. Yang bicara saat ini, ya mungkin bisa jadi hanya lewat telepon dan kamu nggak bisa lihat wujud saya, tapi suara saya yang Anda dengar adalah saya. Demikianlah firman yang adalah bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi ini yang tidak bisa dipahami oleh nenek tua dan juga Ustadz Ipung Atria. Kemudian teman-teman sekalian, tadi dia pakai bahasa syahadat Yahudi, ya. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah syahadat, ya, daripada orang-orang Yahudi bahwa menyatakan Allah itu Esa, ya. Jadi teman-teman, bukan berarti ketika orang Kristen memiliki Tuhan yang kita kategorikan dalam kata Tritunggal atau Trinitas, yang dalam artian memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat ketuhanan, dan kita tetap punya Tuhan yang Esa, ya. Jadi Tuhan Kristen itu tidak seperti kali-kali yang biasa dirumuskan oleh saudara-saudari kita Muslim. Misalnya, ya, sering dikatakan anak TK saja, ya, kalau dibilang sama dia Allah Bapa satu, Yesus satu, Roh Kudus satu. Nah, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya iya, karena anak TK itu, ya kan dia tidak tahu perkalian. Ya, dia tidak tahu perkalian, teman-teman sekalian. Jadi, ya kalau namanya akan tambah-tambah, ya dia tahu 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Tetapi, bagaimana kalau kita memberikan konsep ini kepada yang sudah mungkin SMP atau SMA atau SD lah, yang sudah tahu perkalian, ya. Ya seharusnya tetap 1 pakai kali-kali, ya. 1 kali 1 kali 1 sama dengan ya 1, ya kan. Jadi teman-teman sekalian, tidak menggoncang iman kekristenan ketika kalian berkata bahwa harus menyembah Tuhan yang satu, karena orang Kristen menyembah Tuhan yang satu. Tapi Tuhan yang satu ini, ya, kita bisa merasakannya dalam 3 pribadi, ya, dan 1 hakikat ketuhanannya. Jadi itu uniknya kekristenan. Ya, kita mengenal Allah Bapa, yaitu Yahweh, bukan Allah SWT, ya, yang disembah oleh Ustadz Ipung dan nenek tua tadi, ya, bukan Allah SWT. Karena yang Tuhan, pencipta langit dan bumi adalah Yahweh, ya. Dialah yang berfirman kepada Adam sama Hawa, yang menciptakan manusia, itu Allah Yahweh. Kemudian Allah Yahweh ini juga, ya, dia memperkenalkan diri kepada umat manusia, ya, melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat, maka firman itu berpribadi, makanya disebut sebagai 2 pribadi. Kemudian kita juga mengenal saat ini, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Yahweh kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi
Roh Kudus inilah yang juga berpribadi, yang menyertai semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi teman-teman sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kehendak mereka satu, keinginan mereka satu, dan kekuasaan mereka satu. Mereka tidak terbagi-bagi. Mereka tidak punya kehendak yang berlainan, yang satu A, yang satu B, yang satunya C. Tidak. Mereka punya kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, jadi teman-teman sekalian, sekianlah komentar kita saat ini, biar hal ini boleh menjadi berkat buat kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.